GD 3106 Dasar-dasar Geodesi Fisik tentang medan gaya berat bumi bagian kedua. Pada modul keempat bagian 2 ini kita akan membahas tentang potensial gravitasi bumi. Potensial gravitasi yang akan kita bahas pada bab ini adalah tentang potensial gravitasi benda padat. Asumsi benda padat itu kita terapkan untuk bumi yang akan kita tentukan bentuk dan dimensinya secara fisis. Potensial gravitasi atau V dari sebuah benda padat dalam hal ini adalah bumi, kita asumsikan berbentuk bola dengan volume V dan densitas ρ. Dengan demikian, potensial gravitasi merupakan perkalian antara konstanta gravitasi dengan integral lipat 3 volume antara massa dibagi dengan jarak antara pusat massa dengan bumi. Kemudian kita juga bisa menguraikannya sebagai fungsi densitas dan volume. Sedangkan jarak antara P dan Q bisa dilihat merupakan akar dari kuadrat jarak antara titik P dan Q. Potensial gravitasi V sendiri itu bersifat kontinu dalam ruang sampai lenyap saat L mendekati tak berhingga, sehingga nilai turunan pertamanya dapat terdefinisi. Sedangkan pada turunan keduanya di permukaan bumi tidak terdefinisi sebagai akibat adanya perubahan densitas yang tidak kontinu, yaitu terdapat massa di dalam bumi dan tidak terdapat massa di permukaan bumi. Untuk dapat menguraikan potensial gravitasi secara lebih baik, kita harus mengenal dulu istilah divergensi dan operator Laplace. Gradien atau turunan pertama dari percepatan gravitasi dalam hal ini A merupakan penjumlahan dari turunan pertama dari percepatan gravitasi terhadap masing-masing sumbu Kartesia 3 dimensi yaitu X, Y, Z. Percepatan gravitasi A sendiri merupakan gradien atau turunan pertama dari potensial gravitasi V. Bagaimana caranya kita bisa mendeteksi sumber gaya berat? Kita bisa mengaplikasikan gradien atau turunan pertama dari percepatan gravitasi, sebagaimana yang terlihat pada gambar di bawah ini. Nah, gradien atau turunan pertama dari percepatan gravitasi itu kita bisa uraikan juga menjadi turunan dari turunan potensial gravitasi, atau kita bisa klasifikasikan sebagai turunan kedua dari potensial gravitasi. Penjumlahan dari turunan kedua dalam 3 dimensi atau dalam X, Y, dan Z itu kita sebut sebagai operator Laplace. Apabila kita mengaplikasikan operator Laplace untuk potensial gravitasi, maka kita bisa menguraikan atau mencari sumber medan gaya berat bumi. Bagaimana caranya kita mengaplikasikan operator Laplace untuk potensial gravitasi dalam sistem koordinat Kartesia 3 dimensi? Maka kita harus mendefinisikan dulu bahwa bumi itu merupakan benda padat dengan asumsi merupakan bola bervolume V dan berdensitas ρ. Fungsi dari potensial gravitasi sendiri itu sudah harus kita definisikan sebagai fungsi dari massa atau sebagai fungsi dari densitas dan volume. Kemudian jarak antara pusat massa bumi dengan pusat atau dengan titik yang akan kita tentukan juga harus kita ketahui. Apabila kita lihat pada benda atau benda yang kita asumsikan sebagai bumi sebagaimana terlihat di sebelah kanan itu ada benda bulat, maka kita bisa mendefinisikan menjadi 3 bagian, yaitu yang terdapat di internal massa atau internal massa bumi, kemudian di surface atau di kulit bumi sendiri, dan yang di eksternal. Densitas di internal massa atau kita sebut sebagai inner density itu nilainya tidak sama dengan 0, artinya di situ terdapat massa. Dengan demikian, setelah kita menerapkan operator Laplace dengan menggunakan fungsi potensial gravitasi dengan ρ tidak sama dengan 0, maka akan kita peroleh bahwa operator Laplace akan memberikan nilai 4πg ρ. Artinya, operator Laplace untuk potensial gravitasi di sini nilainya tidak sama dengan 0. Nah, kemudian apabila kita lihat untuk di surface maupun di
luar massa bumi, densitasnya adalah 0. Dengan demikian, maka penerapan operator Laplace pada potensial gravitasi akan memberikan hasil 0. Untuk internal, di mana nilai aplikasi operator Laplace tidak sama dengan 0, itu kita sebut persamaan Poisson. Sedangkan untuk di surface maupun di luar massa, kita sebut sebagai persamaan Laplace, di mana hasilnya adalah 0. Bagaimana caranya kita memecahkan hal tersebut? Maka, di mana nilai V itu tidak sama dengan 0 sebenarnya, tetapi jumlah dari turunan keduanya itu adalah 0, maka untuk mencari V, kita menggunakan solusi fungsi harmonik. Fungsi harmonik untuk potensial gravitasi V adalah sebarang fungsi real dengan nilai turunan parsial kedua kontinu yang memenuhi persamaan Laplace. Jadi, nilainya harus sama dengan 0. Jumlah turunan kedua dalam koordinat kartesia 3 dimensi X, Y, Z itu harus 0. Dalam ilmu fisika, hal ini disebut sebagai fungsi potensial. Solusi persamaan Laplace secara unik dapat ditentukan apabila nilai dari fungsi ditentukan pada semua batas. Yang ini kita sebut sebagai kondisi batas Dirichlet, atau turunan normal dari fungsi ditentukan di semua batas, atau yang kita sebut sebagai kondisi batas Newman. Kita bisa lihat pada tabel berikutnya, apabila kita menggunakan sistem koordinat kartesia, elipsoidal, ataupun bola, maka kita bisa mendefinisikan variabel-variabelnya, kemudian fungsi solusinya. Dalam hal ini, kalau kita pilih sebagai bola, maka variabel yang kita gunakan adalah sistem koordinat kutub bola, kutub atau polar. Fungsi solusinya kita bisa menggunakan polinomial Legendre. Contoh fungsi harmonik bisa kita lihat pada jarak resiprokal antara dua titik X dan Y. Kita bisa lihat bahwa turunan kedua dari jarak itu akan menghasilkan nilai 0. Artinya, hal ini merupakan fungsi harmonik.